Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan Gansas yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kembali kita akan mengupas satu profil dari sosok sahabat mulia di dalam Islam yang kita kenal dengan nama Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai sosok Umar bin Khattab radhiyallahu an, tentu kita sudah mengenal nama ini mulai dari kita kecil. Kita belajar tentang bagaimana sejarah Islam. Namun bagaimanakah sosok sesungguhnya dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an? Keutamaan dan juga kemuliaan-kemuliaan yang beliau miliki, sehingga patut untuk menjadi kedua hasanah kita dan juga menjadi sosok yang menjadi cerminan untuk kita semua dalam meniti ajaran agama Islam. Nah, mengenai Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, beliau ini diberikan gelar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Al-Faruq ini adalah sang pembeda bainal haq wal batil, antara yang hak dengan yang batil. Nah, gelar ini memang sangat cocok sekali dengan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Kenapa? Karena beliau memang adalah orang yang sangat tegas dalam masalah yang hak dan juga yang batil. Dan beliau adalah sosok yang sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pun mengakui bahwasanya saya tidak pernah mendengar dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti ada dua nama ini. Yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, seringkali mengungkapkan, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar. Sehingga posisi kedua sahabat ini, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, adalah posisi yang sangat mulia di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena memang bukan asal pilih dan juga main-main, kawan Gansas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memilih para sahabatnya dan yang paling dekat di antara para sahabatnya tersebut bukanlah asal pilih saja. Karena memang Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, setelah keislamannya beliau adalah orang yang paling berilmu setelah Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan Gansas yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Ya. Padahal sebelumnya Umar bin Khattab ini tidak seperti apa yang sudah kita bahas pada sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada masa jahiliyahnya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pada masa jahiliyah, pada awal-awal datangnya Islam dan pada awal Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjaharkan dakwahnya, beliau termasuk orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada Islam. Kenapa? Karena beliau melihat setelah Islam itu datang, sebagian ada yang masuk Islam, sebagian ada yang masih ke percayaan nenek moyangnya. Sehingga tidak sedikit yang berseteru antara ayah dan juga anaknya, istri dan juga suaminya. Ya. Dan juga antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya dikarenakan berbeda keyakinan. Inilah yang menjadi dasar pemikiran Umar bin Khattab untuk memusuhi Islam. Sampai-sampai pada puncaknya beliau, yaitu Umar bin Khattab pada masa jahiliyah, sempat ingin membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Bukan hanya sekedar ingin saja, beliau sudah membawa pedangnya sendiri dan sudah keluar dari rumahnya untuk datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk langsung membunuhnya. Kenapa? Karena beliau pikir kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbunuh ya oleh tangannya sendiri, maka semua perselisihan di kota Makkah akan selesai. Itu yang beliau pikirkan.
Oleh karenanya tidak heran kalau kita membaca tentang profil-profil sahabat, khususnya Umar bin Khattab, pada awal-awal masa dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab ini adalah orang yang beliau cukup sangat disegani oleh kaum muslimin dalam masalah permusuhan. Dan beliau juga orang yang cukup banyak menyiksa kaum muslimin yang pada awal-awal keislaman. Sehingga beliau memaksa orang-orang yang sudah masuk Islam kembali pada kepercayaan. Nah, namun ternyata apa yang disangka? Ternyata kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kawan Gansas, ketika beliau ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa-masa puncak permusuhannya kepada Islam, namun pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hidayahnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada kisah menarik, ya, ketika beliau keluar dari rumahnya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Nuaim bin Abdillah, ya, Nuaim bin Abdillah, ya, yang mengabarkan bahwasanya, wahai Umar, apa yang akan kau lakukan dengan pedangmu yang sedang terhunus itu? Maka Umar mengatakan, aku ingin menyelesaikan dengan secara jantan semua perselisihan yang ada di kota Mekah dengan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Lantas apa yang dikatakan Nuaim bin Abdillah? Beliau hanya mengatakan, wahai Umar bin Khattab, janganlah engkau memikirkan terlebih dahulu perselisihan yang ada di kota Mekah. Ya, pikirkanlah terlebih dahulu perselisihan yang ada di keluargamu. Karena apakah engkau belum tahu bahwasanya adikmu dan juga iparmu, yaitu suami dari adiknya, Fatimah, ya, itu sudah masuk Islam. Ya. Mendengar kabar ini, Umar bin Khattab langsung naik pitam dan beliau merasa marah. Ternyata ada di antara keluarganya yang masuk Islam, bahkan adiknya sendiri. Ya. Akhirnya pedang yang terhunus itu beliau masukkan lagi ke dalam sarungnya, lantas pergi pulang menemui adiknya dan juga iparnya ini. Ya. Ketika mengetuk pintu dalam kondisi yang emosi dan juga sangat marah, beliau langsung membuka pintu dan juga langsung mencari adiknya. Ya. Langsung bertanya, wahai Fatimah, apakah benar engkau telah masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Lantas Fatimah, ya, yang sebelumnya menyembunyikan keislamannya, langsung lantang mengungkapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, kakaknya sendiri, mengatakan, wahai Umar, ketahuilah bahwasanya aku sudah memeluk agama Islam dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Mendengar itu langsung di depan mukanya Umar bin Khattab langsung menampar pipi adiknya hingga pipi Fatimah ini berdarah dan keluar darah dari ujung bibirnya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan Gansas yang semoga Allah rahmati. Ternyata sosok Umar bin Khattab radhiyallahu an ini memang sudah dikenal dari zaman jahiliyah. Beliau sosok yang sangat tegas, sosok yang sangat kuat, ya. Setiap ada pertarungan beliau pasti menang. Pacuan kuda beliau pasti menang, ya. Tapi untuk keluarganya beliau sangat lembut. Melihat pipi saudarinya yang mengeluarkan darah karena dipukulnya tadi, dia langsung menangis dan juga memperbaiki hubungan dengan adiknya itu. Wahai adikku, kemarilah, maafkan aku. Namun apa kata adiknya? Tidak sebelum engkau masuk ke dalam agama Islam dan juga membersihkan tanganmu dari noda-noda jahiliyah. Ya. Maka pada saat itu keluarlah sahabat Nabi yang bersembunyi di dalam rumahnya Fatimah bersama iparnya, ya, keluar untuk membacakan, wahai Umar, ya, ketahuilah, aku berharap engkau adalah salah seorang yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan engkaulah yang masuk Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, masukkanlah salah satu di antara dua Umar, yaitu Amr bin Hisham ataupun Umar bin Khattab. Setelah itu beliau membaca potongan surat Toha ayat 1-18, kemudian menitikkan air matanya dan beliau akhirnya bertemu dengan Nabi untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, mudah-mudahan kisah mulia ini dapat bermanfaat,
ya, untuk kita semua, dan bisa menjadi ibrah berharga, pelajaran berharga untuk kedua hasanah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.